Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta. Pesta kecil-kecilan, datang tadi jemput, pulang tadi antar. Sebuah mantra pemanggil hantu yang sudah tidak asing lagi di telinga kita. Dan malam ini, aku akan menceritakan pengalamanku ketika aku mencoba memanggil mereka yang tidak terlihat itu dengan boneka jelangkung. Namaku Denny. Hari itu aku sudah janjian sama 4 temanku lainnya kalau malam Jumat ini kita akan coba bermain jelangkung dan ingin membuktikan apa benar-benar bisa memanggil hantu atau hanya mitos saja. Siang itu aku dan temanku Ridwan menyiapkan bahan untuk membuat boneka jelangkung. Kata Ridwan, dia sudah menyiapkan peralatannya, mulai dari kayu, kain kafan, tali, dan batok kelapa. Sampai di rumah Ridwan, dia mengajakku masuk ke garasi, tempat di mana dia menyimpannya. Baru saja kami masuk ke garasi itu, Ridwan terkejut karena bahan-bahan yang sudah dia siapkan sebelumnya kini tidak ada. Jelas-jelas dia menyimpannya di atas meja. Wan, yang bercanda loh. Coba cari lagi. Gak nyimpan di sini kali, di kamar. Coba, yuk. Begitu kataku untuk menenangkannya. Aneh juga, bila tiba-tiba bahan-bahan yang semula sudah disiapkan hilang. Kami pun ke kamar Ridwan. Alhasil ketika dicari, di kamarnya pun tidak ada. Lantas kami kembali ke garasi. Dan loh, kok ada sih? Tadi kan gak ada. Kini kami melihat barang-barang yang akan dipakai untuk membuat boneka jelangkung itu kini terbeber di atas meja. Padahal jelas ketika kami datang ke sana, barang itu tidak ada. Kontan kami merasa merinding. Bahkan Ridwan sampai berniat untuk tidak jadi melakukan itu, ritual jelangkung nanti malam. Namun aku tenangkan Ridwan. Ya mungkin ada yang jahil, begitu kataku. Namun jelas di rumah itu tidak ada siapa-siapa lagi selain kita berdua. Sudahlah, kami pun lanjut membuat boneka jelangkung itu. Singkat cerita, malam pun tiba. Aku dan 4 orang temanku lainnya janjian di sebuah rumah kosong yang letaknya tidak jauh dari rumahku. Rumah itu sudah hampir bertahun-tahun kosong setelah ditinggalkan pemiliknya. Ditinggalkan begitu saja, dijual pun tidak. Agak aneh sih. Banyak orang yang bilang sering mendengar suara-suara aneh dari dalam rumah itu. Bahkan ada juga yang pernah melihat sosok perempuan. Hal ini membuatku jadi makin penasaran.
Aku tiba lebih dulu di rumah itu dengan membawa boneka jelangkung. Jam di tanganku sudah menunjukkan jam 10:30 malam. Aku datang lebih awal setengah jam dari perjanjian awal jam 11 malam. Aku coba melihat-lihat ke dalam rumah kosong itu. Benar-benar syarat dengan rumah hantu. Kosong, pengap, dengan ilalang yang sudah tinggi. Aku coba masuk lagi lebih dalam ke depan teras rumah itu. Suasana di sana sudah mulai tidak mengenakan. Entah kenapa, kepalaku agak sedikit pusing. Sampai tiba-tiba terasa sebuah tangan tiba-tiba saja menepuk bahuku. Sangat kencang. Dan ketika aku berbalik, lo bikin kaget aja sih, Indi. Apaan sih lo? Ternyata itu temanku, Andi. Andi pun tertawa melihatku kaget. Hingga tak lama kemudian, temanku yang lainnya satu persatu datang dan membawa syarat tertentu untuk melakukan ritual pemanggilan jelangkung ini. Kami berlima duduk melingkar dengan satu lilin sebagai pencahayaan di depan dupa, rampe, dan tidak lupa boneka jelangkung. Ridwan mengeluarkan kertas dan bolpoin, lalu kami berlima memegang boneka jelangkung. Dan kami pun mulai membacakan mantra memanggil jelangkung. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Kami berlima bersama dengan seirama membacakan mantra memanggil jelangkung. Terus kami lakukan berulang-ulang. Setelah hampir 1 jam lebih, tidak ada hal apapun yang masuk ke boneka itu, atau tanda-tanda apapun tidak ada. Aku melihat kini sudah jam 12 malam lebih. Kami pun berhenti sejenak. Tidak lama kami melepas boneka jelangkung itu. Sepertinya kami tidak berhasil memanggilnya. Kami semua terdiam, tepatnya di tengah rumah, dengan satu lilin yang menyala, hingga tiba-tiba terlihat api lilin itu bergerak-gerak sendiri, padahal tidak ada angin sama sekali. Dan tiba-tiba kami semua terdiam dan dikagetkan dengan suara tangisan perempuan yang sangat keras. Suara menangis merintih yang sangat keras itu terdengar dari salah satu bagian kamar di rumah kosong itu.
bulu kuduku seketika berdiri. Kami pun bergegas memegang boneka jelangkung itu lagi dan coba memanggilnya lagi untuk masuk ke dalam boneka jelangkung itu. Jalangkung, jalangkung, di sini ada pesta, pesta kecil-kecilan. Datang tadi jemput, pulang tadi antar. Baru saja satu kali kami membacakan mantra jelangkung itu, terasa ada hembusan angin menyeruak di sekeliling kami. Sampai-sampai lilin itu hampir padam terkena angin. Dan tak lama boneka jelangkung itu mulai bergerak sendiri. Kini bonekanya terasa sangat berat dan bergerak tidak beraturan. Kami semua menahannya. Lalu boneka jelangkung itu pun sepertinya ingin menuliskan sesuatu agar kita tahu. Dari spidol yang tertempel di ujung boneka jelangkung dan kertas yang sudah disiapkan itu, boneka jelangkung itu boleh menulis sesuatu. Huruf pertamanya itu adalah M. A T I. Mati. Sontak kami berlima kaget dan coba melepaskan genggaman boneka itu. Tapi tidak bisa. Kami tidak bisa melepas boneka jelangkung itu. Terlihat wajah teman-temanku pun panik. Aku coba memfokuskan diri untuk tidak takut. Tenang. Oke, jangan dilawan. Kita tanya aja ya. Oke, biar gue yang tanya. Aku coba berdoa dalam hati untuk lebih tenang. Dan aku pun coba bertanya. Sahaya, ini siapa, kataku, yang masuk ke dalam boneka itu. Dengan pelan boneka itu pun menuliskan huruf demi huruf. K A R T I. Karti. Sepertinya sosok yang masuk ke dalam boneka jelangkung ini sosok perempuan bernama Karti. Melihat itu bulu kuduku henti-hentinya terus berdiri. Kutanya lagi. Didinya nusuk nungguan di dianya. Apa kamu penunggu di sini, kataku. Lanjut, boneka jelangkung itu menulis lagi. Iya. Kami saling bertatap. Kami berhasil memanggil penunggu rumah itu masuk ke dalam boneka jelangkung. Penasaran aku bertanya lagi. Di imaya aya nu kumaha wae? Di rumah ini ada sosok apa aja? Begitu tanyaku lagi. Dan kini boneka itu tidak bergerak. Dan tak lama boneka jelangkung itu tidak berat lagi. Ya, yang tadinya susah dilepas, akhirnya kami bisa melepaskannya. Kami saling bertatap. Ketika kulihat ke arah Andi. Astaga!
Di balik kegelapan itu ya Tuhan, dengan jelas aku melihat ada sosok perempuan berpakaian putih. Dan perutnya berlumuran darah. Dia menatapku sangat tajam sambil mengelus-elus perutnya yang berdarah itu. Mulutnya tersenyum seperti menertawaiku. Sosok itu tepat berada di belakang Andi, temanku. Badanku gemetar, berteriak pun aku tidak bisa. Lalu aku buang mukaku, dan seketika itu Andi tiba-tiba saja tertawa dan dia kesurupan. Ayam getih, getih ayam hidup. Ya budak dibawa ke aing. Terdengar suara Andi sangat lirih dan menakutkan. Sosok itu sepertinya terasa terganggu dengan permainan jelangkung ini dan menginginkan permintaan maaf kami dengan meminta darah ayam hitam. Jika tidak, Andi temanku akan dibawa ke alamnya. Aku dan temanku yang lain melihat satu sama lain. Apa mau diikuti permintaannya atau tidak? Namun kataku, lebih baik salah satu dari kami memanggil Ustadz yang dekat di daerah rumahku itu. Dan ketika itu Ridwan bergegas keluar untuk memanggil Pak Ustadz yang ada di sekitar rumahku dan mungkin bisa membantu kami. Sambil menunggu Pak Ustadz datang, Andi pun bertikah aneh. Matanya mendelik-delik terus dan sesekali tertawa. Dia terus melihatku sambil menunjuk padaku. Dari suaranya yang lirih, dia seakan berkata, semua ini gara-gara aku. Akhirnya tak lama kemudian Pak Ustadz pun datang dan mencoba berdialog dengan sosok yang memasuki raga Andi. Sosok itu bersikeras meminta darah ayam hitam. Namun jelas kita tidak menuruti permintaannya. Lalu Pak Ustadz itu pun mengeluarkan sosok perempuan itu yang masuk pada Andi. Tak lama sosok Karti pun yang memasuki raga Andi keluar, dan kita semuanya disuruh meninggalkan tempat itu. Di luar, Pak Ustadz menasihati kami bahwa kami telah melakukan permainan yang berbahaya. Bisa-bisa nyawa taruhannya. Untung saja Pak Ustadz itu datang. Jika tidak, mungkin akan lain ceritanya. Entah siapa sosok Karti itu. Yang jelas ketika kulihat, mungkin dia meninggal ketika sedang mengandung. Yang jelas sejak itu aku tidak berani lagi untuk mencoba hal-hal yang memang berhubungan dengan makhluk gaib. Jangan pernah mencoba permainan jelangkung.
ternyata bukan hanya mitos. Ini benar adanya, nyata. Dan aku mengalaminya sendiri.